Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita, saya calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten 4 Lawang. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Demonstrasi kontekstual ini diperankan oleh saya, Anita, sebagai supervisor, Tumawan sebagai coach, dan Yulia sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tumawan. Salam Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam jumpa lagi. Salam guru penggerak. Guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kucing ya Pak ya. Saya jadi supervisor, saya akan mengamati Bapak untuk meng-coach kucing Bapak ya. Nah sebelum itu saya akan menyampaikan duduk penilaian ini sebagai kucing nanti ya. Sebagai nanti Bapak tuh percakapannya mau gimana Pak? Menggunakan apa Pak? Jadi insya Allah nanti ketika pelaksanaan coaching, saya selaku coach akan menerapkan cerita Pakai alur cerita ya Pak ya. Supaya biar mengalir lancar. Oke, terus kompetensi kucing seperti apa yang ingin Bapak kembangkan? Kan ada tiga kompetensi Pak, yang biasanya ada kehadiran penuh, ada juga mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi Bapak mau mengembangkan yang mana nih nanti? Yang bagian dua yang mendengar aktif, karena selama ini saya masih kesulitan belum bisa mendengar aktif. Oke, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang kedua ya Pak ya. Selanjutnya apa indikator tujuan pengembangan ini? Indikatornya ini ya. Jadi ketika pelaksanaan nanti saya ketika coaching merasa nyaman, bisa menjawab secara terbuka, mengalir, nah itu indikator. Itu indikatornya Pak ya. Jadi nanti Bapak mengharapkan kucingnya nanti mengalir, terbuka, jujur ya kepada Bapak ya, sehingga nanti menemukan apa yang menjadi masalah dan juga solusinya ya Pak ya. Oke Bapak, kalau gitu kita mulai aja Pak ya. Khusus Bapak kepada kucingnya Pak ya, silakan Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tumawan. Waalaikumsalam Bu Lilia, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak ada waktu tidak siang ini Pak? Oh, alhamdulillah banyak nih, lagi slow. Gimana Ibu? Ini Pak, saya ingin sedikit sharing Pak mengenai yang mengganjal sekali nih di pikiran saya. Apa yang buat mengganjal pikiran Ibu? Ini masalah media pembelajaran sih Pak di kelas gitu. Media pembelajaran di kelas. Baik. Jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Iya, saya ingin membuat gitu, meningkatkan cara guru-guru di sekolah saya itu menggunakan media pembelajaran yang interaktif di kelas gitu. Jadi selain Ibu sendiri, Ibu bisa mengajak rekan guru, bisa juga melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif. Iya, Pak. Baik, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu menginginkan rekan guru juga bisa melakukan pembelajaran dengan media interaktif Ibu ya? Iya Pak, jadi bukan saya sendiri yang menggunakan media pembelajaran, harusnya rekan-rekan guru yang lain juga menggunakan media pembelajaran interaktif juga Pak di kelas. Jadi selama ini kurang ini ya? Iya Pak. Kalau dari skala Ibu, dari skala itu yang Ibu inginkan itu kan misal skala itu ada 1 sampai 10 ya. Kalau selama ini kondisi sekarang ini berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Baru sedikit sih Pak, baru 15% guru yang menggunakan media dan metode pembelajaran di kelas. Baik Ibu, dari kalau untuk kondisi keadaan di sekolah Ibu sekarang ini, bisa kita buat skala Ibu, 1 sampai 10, itu skala berapa Ibu kondisi sekarang guru-guru? Bahkan kalau saya lihat ada di skala 15% Pak, guru-guru
yang sudah menggunakan media pembelajaran interaktif di kelas. 15%. Iya. Baik. Dan itu 15% kondisi sekarang. Dan idealnya Ibu inginkan? Idealnya itu kalau bisa sih Pak 75% Pak, dari 15% itu Pak saya ingin Pak. Dari 12 jadi 75%. Iya. Nah, kira-kira kendalanya apa Ibu selama ini yang membuat guru-guru itu sulit atau tidak menggunakan media belajar interaktif itu? Sepertinya yang saya lihat itu Pak ya, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah gitu Pak ya, karena kan di sekolah kami ada sarana dan ada prasarananya juga, tetapi oleh dimakan waktu mungkin ada sebagian yang rusak sehingga membuat guru itu malas Pak begitu menggunakan media yang sudah rusak begitu Pak ya, itu salah satunya. Dan mungkin mereka kurangnya apa namanya itu pengetahuan ya, apa sih namanya, mengenai informasi mengenai metode media pembelajaran interaktif yang lain selain yang disediakan di sekolah gitu Pak. Jadi yang kalau saya tangkap tadi tentang pertama sarana ya, sarana penunjang, yang kedua informasi itu. Nah, kira-kira Ibu yang bisa solusi yang Ibu bisa apa namanya itu kerjakan atau Ibu bisa bantu apa itu? Mungkin saya akan mengajak rekan-rekan guru di sekolah saya menggunakan media atau metode pembelajaran interaktif yang lain, yang sederhana, yang tidak membutuhkan yang sarana dan prasarana di sekolah, gitu kan ya. Saya karena seperti saya sendiri kan saya sendiri mengajar di kimia, untuk model ataupun media pembelajaran tidak harus ada di lab, bisa juga di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi saya akan mengajak teman-teman menginformasikan, memberitahu bahwa media pembelajaran itu tidak harus berpaku di sekolah saja. Bagus sekali Ibu sudah bisa memberikan contoh teladan, jadi walaupun keterbatasan alat itu masih tetap bisa berjalan pembelajaran Ibu. Kan tadi yang saya tangkap itu menggunakan media yang apa adanya, yang ada di sekitarnya, tapi masih bisa berjalan Ibu. Itu bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira Ibu atau pihak yang bisa membantu apa ya, target Ibu tadi itu bisa tercapai itu siapa kira-kira? Oke, baiklah Pak ya. Jadi saya akan mengajak rekan-rekan saya yang telah menggunakan media pembelajaran juga. 15% tadi Iya, ya? dari 15% tadi Pak, saya akan mengajak mereka mensosialisasikan Pak ya, menginformasikan mengenai media pembelajaran yang sering dipakai, tidak hanya monoton gitu Pak. Jadi mencari informasi, mungkin mengajak pelatihan mengenai media pembelajaran yang sering dipakai, membuat kelas menjadi aktif, menyenangkan. Jadi mengajar rekan guru 15% tadi yang sudah aktif itu bisa membantu Ibu ya? Iya Pak. Itu bisa kemudian saja tadi melakukan pelatihan Iya. penggunaan media interaktif. Selanjutnya kapan itu kira-kira akan Ibu lakukan? Iya, kapan Pak ya? Karena kan ini kami lagi ulangan semester Pak. Iya, kami kan lagi ulangan semester. Mungkin minggu depan akan saya lakukan secepatnya Pak ya. Karena kan setelah ulangan kita kan ada free Pak ya, ada libur semester, jadi dimanfaatkan untuk membuat media, mungkin menginformasikan, mensosialisasikan media pembelajaran yang akan dilakukan di kelas untuk diterapkan di semester depan. Bagus sekali Bu, Ibu bisa menyisikan waktu walaupun sekarang masih ada waktu mengganggu ulangan, tapi
itu bisa mencari solusi waktu setelah ulangan itu ya. Iya. Bagus sekali itu. Iya. Jadi masih bisa semuanya bisa terlaksana gitu. Luar biasa gitu. Amin Pak. Jadi tadi sudah ada pihak yang harapan bisa membantu, kemudian strategi ya seperti apa, kapan dilaksanakannya sudah ibu apa namanya tadi rencanakan gitu ya. Oke ibu, kira-kira ibu gimana nih perasaannya sekarang setelah pembicaraan kita? Wah, saya merasa sedikit lega Pak ya, karena yang mengganggu pikiran saya selama ini sudah terpecahkan bersama Pak Kemauan nih Pak. Jadi saya sudah membuat rencana mengenai model atau media pembelajaran yang akan saya terapkan dengan rekan-rekan saya di sekolah gitu Pak. Jadi plong ya? Iya, plong Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ibu sudah bisa menyimpulkan belum dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Adakah ibu apakah sudah bisa menyimpulkan? Iya, alhamdulillah. Jadi setelah saya sharing dengan Pak Kemauan, jadi saya sudah yang sebelumnya mengganggu pikiran saya sudah tidak mengganggu dan saya sudah memiliki rencana, dan kapan akan saya laksanakan rencana itu ya Pak ya. Semoga dengan rencana ini rekan-rekan saya di sekolah itu tergerak hatinya untuk menggunakan media atau metode pembelajaran yang interaktif dan manfaat. Saya mendoakan supaya niat baik itu tadi bisa terlaksana, dilancarkan prosesnya ibu dan dapat hasil yang terbaik. Ya itu sementara dulu sebisa nanti dalam proses aksi dari ibu tadi, rencana tadi ada bisa ibu share lagi ke kami. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak sudah mengganggu waktu Bapak nih. Saya lebih senang ibu mau bercerita berbagi. Ini juga bisa menjadi ilmu buat saya, menjadi motivasi semangat saya untuk melakukan perubahan juga. Ini sangat luar biasa ibu, apa perubahan yang ibu lakukan. Jadi walaupun ibu tugas pokoknya mengajar ya, tapi masih peduli dengan rekan-rekan yang lain. Saya sangat apresiasi. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak ya. Iya. Oke. Baiklah, sampai warahmatullahi wabarakatuh Pak Kemauan. Salam ibu. Mungkin Pak setelah luar biasa sekali ya kucing Bapak tadi ini sama kucingnya ya. Alhamdulillah. Saya sudah mengamati, saya sudah memperhatikan tadi ya. Saya ingin menanyakan sedikit Pak nih, apa yang menjadi indikator pencapaian kucing Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu. Untuk ketika pelaksanaan tadi semua di awal-awal masih agak kaget Bu, tapi setelah beberapa menit lancar Bu. Indikatornya terlihat dari kucing itu sudah merasa nyaman ketika berbicara, mengalir seperti itu. Alhamdulillah. Berarti tadi kucingnya benar-benar sudah terbuka ya, sama Alhamdulillah Bapak ya, lancar. sudah terbuka, sudah mengungkapkan masalah dan juga menemukan solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, setelah saya amati tadi, apalagi nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Itu Bu, kompetensi pertanyaan berbobot itu Bu. Jadi kan bisa lihat saksikan nanti Bu, saya masih kurang kreatif ketika bertanya, masih kaku lah. Ya masih bingung ya Pak ya Itu yang untuk mencari kata kunci ya dari kuncinya tadi ya sendiri ya. Boleh nih Pak, saya mau ada saran sedikit ya Pak ya, sebagai seperti sederhana Pak ya. Tadi memang ada beberapa bagian nih Bapak masih menggunakan kata-kata judgment ya, menekankan terus seperti mau memberikan solusi seperti itu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak, ini namanya latihan ya Pak ya, nanti kedepannya Bapak bisa perbaiki lagi sehingga kita bisa menerapkan praktek kucing ini lebih baik lagi Pak ya. Jadi apa tadi itu nomor saya? Apa jadi itu? Oh ya, tadi ada beberapa bagian Bapak menggunakan kata-kata adjustment yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kucing ya. Apalagi tadi mendengar lagu-lagunya
Iya, banyak mendengar, Bu. banyak mendengar aktif seperti itu Pak ya. Yang untuk pertanyaan berbobot, Bapak harus mencari kata kunci nih dari kuncinya ya. Kita harus belajar mencari kata kunci apa yang diucapkan oleh kunci kita seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi dari ketiga kompetensi tadi Bapak sebenarnya ingin mengembangkan semuanya Pak ya. Iya. Iya. Iya bisa jadi, tapi satu nih. Iya. Perlahan ya Pak ya, Iya. perlahan tapi pasti Bapak akan mulai mengembangkan lagi. Perlu banyak latihan ya Pak ya. Oke. Kita jumpa lagi Pak ya di lain kesempatan di supervisi selanjutnya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang.